Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat beriman, apa kabar? Nabi Muhammad dijadikan Allah mulai di alam gaibul gaib. Induknya alam gaibul gaib di diri manusia ialah di dalam otak bapak. Pada waktu itu ruh daripada Nabi Muhammad bernama Nabiul Ummi kemudian berpindah dari alam gaibul gaib ke alam gaib, yaitu di dada kanan bapak. Waktu itu ruh Muhammad bernama Aminullah kemudian berpindah lagi ke alam syagir, atau berpindah dari dada kanan bapak menuju ke dalam kandungan ibu bernama Rahman. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kami akan mengupas cara Nabi Muhammad Mi'raj awal dan Nabi Muhammad dalam kandungan ibu. Pada waktu Muhammad berdiam di dalam dada kanan bapak itu selama 37 hari, dan dari otak bapak ke dada kanan bapak itu 3 hari. Setelah berumur 40 hari di dalam kandungan ibu atau alam syagir, nama Muhammad waktu itu ialah Rahim. Setelah berusia 3 bulan 10 hari dalam kandungan ibu, waktu itu telah kembali menghadap kiblat dan menerima seluruh apa saja yang diperintahkan ruhnya. Dan pada waktu itu Muhammad memuji pada Allah bagaikan jasad memuji pada ruhnya. Subhanallah. Waktu itu Muhammad bernama Ahmad. Setelah berusia 4 bulan 4 hari punya nama Mahmud, pujiannya Alhamdulillah. Setelah berusia 6 bulan 6 hari punya nama Hamid, pujiannya Allahu Akbar. Setelah berusia 7 bulan 7 hari punya nama Muhammad Hakiki, pujiannya la haula wala quwata illa billahi aliyul azim. Setelah berusia 9 bulan 9 hari punya nama Muhammad Rasulullah. Pada waktu kakak atau ruh daripada beliau mulai murung, Muhammad bertanya kepada yang menyerupai malaikat Jibril bahwa apa sebabnya sahabatku atau kekasihku selalu murung. Maka ruh menjawab, memang saya murung sebab saya selalu ingat-ingat kepadamu. Kemudian Muhammad bertanya pula, kenapa sebab pula sehingga sahabatku atau kekasihku selalu sayang kepadaku? Maka ruh menjawab bahwa memang saya selalu ingat padamu karena tinggal beberapa hari saja engkau akan berpisah dengan aku. Tinggalkan aku sendiri di alam syagir ini. Selanjutnya Muhammad bertanya pula bahwa kalau saya berpisah dari alam syagir ini, maka di tempat manakah saya harus tinggal? Jawaban daripada kekasihnya itu bahwa engkau berpindah dari alam syagir ke alam kabir, atau keluar dari dalam rahim menuju ke pintu rahim, langsung menuju ke dunia atau alam kasar. Setelah Muhammad berusia 9 bulan 9 hari di dalam kandungan ibunya, maka timbullah pertanyaan antara Muhammad dengan kekasihnya, karena masing-masing mempertahankan bahwa dialah yang duluan. Terjadilah satu kesepakatan antara keduanya untuk bernego dengan pengertian, bila siapa yang gaib maka dialah yang duluan. Muhammad mulai bersembunyi di dalam hati Gaba ibunya yang disebut Filaihil Mahfud. Kekasihnya mulai mencarinya dan menemukan Muhammad di dalam hati Gaba ibunya. Sesudah itu, ruh Muhammad mulai bersembunyi dalam diri Muhammad sendiri, yaitu di dalam biji mata hitam Muhammad yang disebut Istana Tuhan, Baitul Ma'mur. Muhammad mencarinya tapi tidak menemukannya. Muhammad menyerah dan mengaku bahwa kekasihnya yang lebih dahulu. Setelah Muhammad berusia 9 bulan 9 hari 9 jam 9 menit 9 detik dalam kandungan ibunya, maka kakaknya menceritakan hal ihwal dunia, yaitu
Di dunia banyak orang tidak beriman dan tidak percaya kepadaku. Hanya engkau ya Muhammad saya perintahkan untuk memberikan pandangan kepada mereka atau seluruh umat. Kalau perintahku ini tidak kau ikuti, maka pasti engkau susah. Engkau senang berarti saya senang. Begitu juga kalau engkau kenal saya, maka saya kenal engkau. Karena kau adalah saya dan saya adalah kau. Justru itu saya sangat sayang kepadamu. Setelah kekasihnya berkata demikian, maka Muhammad turut menjadi senang pula. Muhammad bertanya kepada kakaknya pula, setelah saya sampai atau pindah di alam dunia di tempat manakala kita harus bertemu? Mendengar pertanyaan Muhammad, maka Ruh berkata, marilah kita berdua berangkat bersama-sama, agar saya tunjukkan seluruh tempat padamu, supaya apabila kamu mencari saya, maka carilah saya di tempat-tempat tersebut, agar kita dapat bertemu seperti ini. Saat Ruh atau kakak berkata demikian, Muhammad tepat berusia 9 bulan 9 hari 7 jam dalam kandungan ibunya yang bernama Aminatul Johariah. Waktu Muhammad dan Ruh bercakap-cakap, mereka sedang bergantung di hati Gaba atau paru-paru ibunya yang disebut Filauhil Mahfud. Setelah Ruh siap untuk membawa Muhammad untuk menunjukkan tempat-tempat, maka disinilah timbulnya Nabi Muhammad Mi'raj awal. Mereka berdua keluar dari hati Gaba ibu menuju ke jantung atau Madinatul Munawwarah. Ruh berkata kepada Muhammad bahwa inilah rumahku, dan mereka berdua bertemu dengan 3 tali atau 3 jalan. Mereka berdua lalu naik melalui jalan tengah menuju leher. Setiba di leher, Ruh berkata kepada Muhammad, inilah Masjidil Haram. Muhammad bertanya, apa sebab sehingga duduknya Masjidil Haram di sini? Ruh mulai bercerita tentang Adam alaihissalam mulai dijadikan oleh kita berdua di dalam Mulk Kutub, dan kemauan Adam untuk bertemu dengan aku di Baitul Ma'mur. Cita-citanya saya tidak kabulkan. Saya memerintahkan malaikat Sekati dan Laksana 4.000 turun sama saya untuk mengelilingi tempat ini untuk Adam sujud kepada kau dan aku di sini. Karena kau ya Muhammad kekasihku, engkaulah saya dan saya adalah engkau. Kemudian mereka berdua mulai menuju ke mulut atau lepas dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, tempat tersimpan kalam dan kabul. Dan segera mereka naik dari mulut menuju ke hidung atau dari Masjidil Aqsa ke Baitul Muqaddis. Di tengah jalan, Muhammad sangat takut karena Ruh daripada beliau selalu memberikan perhatian. Jika sampai di sini, kamu harus waspada, tidak boleh miring kiri atau miring kanan. Harus jalan mengikuti jalan tengah yang disebut jalan Siratal Mustaqim. Setelah sampai di jalan Siratal Mustaqim, maka Muhammad berkata, kalau begitu kekasihku harus memberikan peringatan. Kekasihnya setuju dengan permintaan Muhammad. Oleh itu, tanda itu ditunjuk sebagai peringatan. Muhammad bertanya pula, nama apakah tanda itu? Jawab dari Ruh kepada Muhammad, itulah telapak kakiku atau kaki air nur hayat. Mereka berdua mulai berangkat dari hidung menuju mata atau menuju Baitul Ma'mur. Ruh berkata kepada Muhammad, inilah istanaku. Ruh berkata kepada Muhammad bahwa kalau sewaktu-waktu engkau hendak mencariku, carilah di tempat ini yang disebut Baitul Ma'mur. Setelah itu, dari mata ke kening atau Sidratul Muntaha. Di sini Ruh berkata kepada Muhammad bahwa inilah Sidratul Muntaha. Kemudian mereka berdua berangkat ke Tista atau Ars Kursila, dan Ruh berkata, inilah tempat peristirahatan kita berdua yang disebut Ars Kursila. Kemudian mereka menuju Otak atau Baitul Arsila.
Dan kata ruh, inilah tempat mulai kita berdua mulai dikeluarkan. Pada waktu itu nama kita berdua Nabiil Ummi. Setelah itu mereka berangkat dari otak menuju anak lidah atau Baitul Atiq. Ruh berkata, inilah tempat sembahyangku. Setelah dari anak lidah mereka menuju tulang leher belakang atau kubah Nabi Adam yang disebut Makatul Musarafah. Dari sini mereka kembali ke leher atau Masjidil Haram, kemudian menuju ke jantung atau Madinatul Munawwarah. Di sini mereka turun dengan tali atau jalan kiri. Adapun adik dengan kakak berangkat untuk kakak atau ruh menunjukkan tempat seluruhnya sampai kembali 8 jam lamanya. Kemudian ruh berkata kepada Muhammad bahwa kamu harus siap untuk berpisah, karena waktu sudah tiba untuk kita berdua akan berpisah. Setiba di jantung, Muhammad sangat takut, sehingga Muhammad tidak mau keluar lagi dari kekasihnya itu. Tetapi setelah ruh atau kakaknya membela dadanya untuk mengisi hati pahitnya atau imannya, maka ruh berkata kepada Muhammad bahwa itulah imanmu. Setelah itu Muhammad menjadi berani sehingga Muhammad mau dengar ruh keluar duluan. Tapi ruhnya itu tidak mau, tetapi Muhammad berkata, kalau kamu berani keluar duluan, maka saya akan membunuh ibu agar kita berdua sama-sama ibu akan mati. Mendengar itu, maka ruh atau kekasihnya menjadi sabar dan ruh serahkan untuk Muhammad keluar duluan. Waktu itu Muhammad berusia 9 bulan, 9 hari, 9 jam, 9 detik. Kakaknya pun mulai melepas buah air untuk membersihkan jalan daripada mereka berdua. Setelah selesai, maka perpisahan akan terjadi. Namun karena kakak masih berada dalam kandungan ibu, sedangkan Muhammad sudah berada di luar atau alam kabir, maka Muhammad memanggil ruhnya dengan alif di atas a, dan dunia am. Maka ruh turuti panggilan Muhammad untuk keluar ke alam kabir. Kemudian ruh minta permisi untuk pulang, tetapi Muhammad tetap menangis dengan alif di bawah i, dan bunyinya im, menandakan Muhammad minta tali silaturahim itu kepadanya. Tetapi permintaan itu tidak dikabulkan oleh ruhnya, karena tali tersebut hanya satu saja untuk saya. Tetapi Muhammad berkata kepada ruhnya, kalau kamu tidak memberikan tali itu kepadaku, maka saya tidak mau tinggal di atas dunia ini. Dan Muhammad minta li itu dengan alif depan u dan bunyinya Dengan demikian ruh mengajak adiknya untuk musyawarah baru. Dalam musyawarah itu ruh berkata kepada Muhammad bahwa engkau memuji kepadaku. Adapun Muhammad memuji, yang pertama subhanallah, kedua alhamdulillah, ketiga Allahu Akbar. Dan Muhammad bersama ruh mengucapkan la haula wa la quwata illa billah aliyul azim. Setelah mereka berdua mengucap kata itu, maka tali silaturahim itu dibagi atas 2 bahagian. Maka ruh atau kakaknya telah gaib yang bernama Syekh Abdul Gaib. Dengan kesabaran, ketabahan, serta kerendahan diri dan mempunyai iman yang begitu takwa, maka sahabat dari Muhammad tadi mempunyai jabatan untuk memerintah dunia dan akhirat serta tak akan mati untuk selama-lamanya. Adapun cara mi'raj dari Allah, setelah titik Rahman dan titik Rahim menjadi satu, maka keduanya mi'raj seperti mi'rajnya titik Rahman. Sebagai pengetahuan tambahan, kami ingin membuka cara ilmu nisai.
mulai memegang istri. Suami harus memberi salam kepada istri. Bunyi salam, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Babur Rahim." Kemudian istri menjawab, "Waalaikumsalam ya Babur Rahman." Istri harus memegang kemaluan laki-laki yang disebut Jabar Rahman, dan istri sendiri masukkan kemaluan laki-laki itu ke dalam kemaluannya. Maka kita laki-laki harus baca, "Bismillahirrahmanirrahim. Saya titik-titik buka pintu surga ini untuk mempersatukan nur Allah dan nur Muhammad." Kemudian berniat bahwa istri Aisyah dan kita laki-laki ialah Nabi Muhammad. Kemudian baru mulai kerja. Di waktu kerja badan sedang naik turun, laki-laki harus baca La ilaha illallah, baca Allahu 3 kali. Sedangkan istri harus menjawab Allahu atau Allah 3 kali. Setelah itu laki-laki baca A, I, U, kemudian baca lagi Am, Im, dan sampai disinilah Allah dan Muhammad telah bersatu bagaikan kita suami istri. Sebagai catatan, waktu air mani sedang berjalan, jangan pula istri itu selalu kuat. Harus ringankan badan sedikit, sebab kalau benar ada rahmat pasti miskrab. Waktu air mani sudah keluar sampai selesai, harus cabut kemaluan kita dari dalam. Kemaluan istri, jangan biarkan kemaluan kita mati di dalam kemaluan istri, sebab kalau ada rahmat tentu anak kita mati sejak kecil. Begitu pula waktu cabut, harus tekan kedua pinggir dari kemaluan istri sambil baca Bismillahirrahmanirrahim. Aku titik-titik kunci nur Muhammad nur Allah, kunci nur Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baru berniat bahwa saya kunci pintu surga ini sampai saya sendiri datang untuk buka, dan kalau saya pulang ke saya punya asal, harus pintu surga ini terbuka kembali. Demikian sahabat cara Nabi Muhammad Mi'raj awal dan Nabi Muhammad dalam kandungan ibu. Bagaimana pendapat Anda? Silakan share pendapat menarik Anda pada kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya kita semakin cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih untuk sahabat-sahabatku yang telah menonton video ini. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.